Polisi menembak mati 6 orang pendukung Habib Rizik Syihab di Jalan Tol Jakarta Cikampek pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sejumlah orang lainnya yang mengawal Habib Rizik Syihab berhasil lolos. Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, mereka yang lolos dari penembakan itu siap membongkar fakta yang terjadi. Yang mengawal Habib Rizik itu 4 mobil. Jadi lebih dari 10 orang. Insyaallah bisa menjadi saksi, ujar Munarman dalam konferensi pers di DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020. Dia menjelaskan, saat kejadian 2 mobil fokus mengawal Rizik Syihab mencapai lokasi pengajian subuh keluarga. Sedangkan 2 mobil lagi berupaya melindungi Rizik Syihab yang diikuti oleh mobil saat itu belum diketahui ternyata polisi berpakaian preman. Tapi diakui oleh mereka itu sebagai polisi. Mestinya sebagai polisi kalau upaya penyidikan, surat telah diserahkan untuk apa lagi dikuntit. Kan Habib Rizik tinggal datang atau tidak, kalau tidak datang kan ada upaya hukum yang bisa mereka gunakan, katanya. Ini kronologi lengkap versi FPI terkait penembakan 6 pengawal Habib Rizik. Sebanyak 6 orang Laskar Khusus Front Pembela Islam (FPI) tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin tanggal 7 Desember dini hari. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI) Ahmad Sabri Lubis dalam keterangannya memberikan kronologi penembakan terhadap Laskar Khusus pengawal Habib Rizik Syihab versi pihaknya. Untuk menjelaskan rangkaian fakta-fakta peristiwa yang terjadi, maka berikut ini kami sampaikan kronologi peristiwa dan identitas mujahid yang menjadi syuhada dalam tugas pengawalan IBHRS, ujar Sabri, Selasa, tanggal 8 Desember tahun 2020. Berikut kronologinya. Ahad, tanggal 6 Desember tahun 2020 jam 22.45 waktu Indonesia Barat. IBHRS dan keluarga keluar dari perumahan Denatur Mutiara Sentul Bogor masuk ke Tol Jagorawi arah Jakarta, lalu via Jalan Tol Lingkar Luar Cikunir ambil arah Tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga sekaligus peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang. Rombongan IB terdiri dari 8 mobil, B 4 mobil keluarga IB, 4 mobil Laskar FPI sebagai tim pengawal. Rombongan keluarga terdiri dari 1. Pria, IBHRS dan menantu serta 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang sopir. 2. Perempuan dan anak-anak 12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita. 3. Laskar FPI, 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir. Semenjak keluar dari perumahan Denatur Mutiara Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nopol B 1739 PWK Avanza Silver dengan nopol B KJD, serta beberapa mobil lainnya. Para saksi dari tim pengamanan IB dan keluarga mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah standby selama 2 hari di dekat perumahan Denatur Mutiara Sentul dan di dalamnya ada beberapa orang yang menggunakan masker. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang ingin mepet dan masuk ke dalam konvoi rombongan IBHRS. Tentu saja sebagai tim pengawal dan pengaman, respon dari tim adalah mengamankan rombongan IBHRS dan keluarga dari pihak yang mengganggu tersebut dengan cara menjauhkan mobil para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan keluarga IBHRS dan tidak melakukan manuver mepet ke mobil rombongan keluarga IBHRS. Kami ingatkan, selama manuver menyalip, memepet dan upaya memecah konvoi rombongan IBHRS tersebut, pihak aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas dan perilaku sebagai aparat hukum. Perilaku petugas berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam keselamatan rombongan keluarga IBHRS termasuk para bayi dan balita yang ada dalam kendaraan rombongan keluarga IBHRS.
Sebagai contoh perilaku yang membahayakan dalam berlalu lintas adalah, di antaranya, saat melintasi tol Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif dipepet sebuah mobil jenis SUV Fortuner Pajero, belum terverifikasi, berwarna hitam dengan nopol tertera B1771 KJL. Pengendara mobil tersebut buka kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tato ke arah mobil Habib Hanif sambil mengacungkan jari tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar tol. Setelah itu ada beberapa mobil lainnya yang juga terus mengintai dari belakang namun selalu dicegah mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam rombongan konvoi. Senin, tanggal 7 Desember tahun 2020 jam 0.10 waktu Indonesia Barat. Setelah pintu keluar tol Karawang Timur, ada 3 mobil penguntit yaitu Avanza hitam B1739 PWK, Avanza Silver B, KJD Avanza putih KL yang terus berusaha masuk ke dalam konvoi, mepet, mengintai dan mengikuti rombongan IPHRS. Dari pihak keluarga, Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati. 3 mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling belakang, yaitu salah satunya Chevrolet dengan plat B2152 TBN Green Metallic yang memuat 6 laskar khusus bertugas pengawalan dari DKI Jakarta yang kemudian menjadi korban penculikan dan pembantaian. Dalam hal ini, 2 mobil laskar pengawal dengan posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan para penguntit dan pengganggu tersebut, sehingga rombongan keluarga IPHRS berhasil menjauh dari para penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3 mobil. Adapun identitas mobil penguntit yang berhasil diidentifikasi saat itu, yaitu 1. Avanza hitam B1739 PWK 2. Avanza Silver plat B, KJD, nomor tidak teridentifikasi. 3. Avanza putih KL, nomor tidak teridentifikasi. Setelah rombongan keluar pintu tol Karawang Timur, salah satu mobil laskar pengawal yaitu Avanza, sempat dipepet namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di res area KM 57. Sedangkan mobil laskar khusus DKI, Chevrolet B2152 TBN, saat mengarah ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir, dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Ketika itu, salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di KM 57, terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152 TBN. Telepon ketika itu terus tersambung. Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152 TBN dikepung, Sufyan alias Bang Ambon mengatakan tembak sini tembak, mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya, dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak. Laskar bernama Sufyan, salah satu korban alias Bang Ambon, meminta laskar lain untuk terus berjalan. Begitu pula saat Faiz, salah satu laskar yang ada di Chevrolet B2152 TBN, dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan IPHRS, nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak. Dan seketika itu telepon juga terputus. 6 orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Saat laskar yang menggunakan mobil Avanza istirahat di KM 57, nampak juga ada yang mengintai, bahkan ada drone yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih mereka di KM 57, mereka beranjak menuju markas FPI Karawang melalui akses pintu tol Karawang Barat. Ketika memasuki pintu tol Karawang Barat, tim laskar yang menggunakan Avanza tidak menemukan apapun di lokasi yang diperkirakan sebagai TKP serangan terhadap rombongan laskar Chevrolet B2152 TBN. Namun dalam perjalanan menuju markas FPI Karawang, lagi-lagi laskar yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil lolos melalui jalan kampung menuju ke markas FPI Karawang. Sampai Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat kami masih mencari keberadaan 6 laskar tersebut di berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya.
Sampai saat itu kami belum mengetahui keadaan dan keberadaan 6 laskar tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan memberikan informasi bahwa 6 laskar tersebut ditembak mati, barulah kami mengetahui kondisi ke-6 orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sudah dalam keadaan syahid.